hukum Hooke ya. Hukum Hooke di sini menjelaskan mengenai gaya yang bekerja pada benda yang elastis. Nah, di sini kita contohkan pada suatu pegas ya. Nanti kita analisis bersama bagaimana persamaan dari hukum Hooke tersebut ya. Nah, untuk bunyinya silahkan kalian cari sendiri bagaimana bunyi dari hukum Hooke tersebut. Oke, kita masuk ke ilustrasi ya. Di sini ada pegas, yang ada kondisi yang pertama, kemudian di sini ada kondisi yang kedua. Oke, kondisi yang pertama ya. Nah, kondisi yang pertama ini ketika pegas belum diberikan satu gaya atau belum ditarik dengan gaya tertentu ya. Kemudian pada kondisi yang kedua ya, kondisi yang kedua ini pegas mulai ditarik dengan gaya tertentu. Misalkan gayanya adalah nggak usah banyak-banyak, 4 Newton saja, 4 Newton ya. Gaya yang diberikan sebesar 4 Newton. Kita menarik pegas dengan gaya 4 Newton ya, dengan catatan tidak sampai melebihi batas elastisitasnya. Apa yang dimaksud dengan batas elastisitas? Batas elastisitas adalah kemampuan benda ya untuk menerima gaya yang diberikan ya. Jadi misalkan pegas ini hanya mampu menerima gaya sebesar 4 Newton ya, kalian tidak boleh memberikan gaya sebesar 5 Newton ataupun 6 Newton bahkan sampai 10 Newton. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah pegas ini tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Atau cara gampangannya untuk mempermudah, ketika kalian punya karet ya, kemudian misalkan karet itu hanya mampu meregang sejauh misalkan 30 cm ya, tetapi karena kalian terlalu kuat, contohnya kayak Ronggo itu kan badannya besar ya, karena kalian terlalu kuat, kemudian kalian masih memaksa karet tersebut untuk diregangkan. Nah, ketika sampai batas akhir elastisitasnya, maka karet tersebut akan putus. Nah, seperti itu ya. Dengan artian tadi gimana? Pegas diberikan satu gaya dengan catatan tidak sampai melebihi batas elastisitasnya. Kemudian kan pegas mengalami pertambahan panjang karena ditarik oleh sebuah gaya. Setelah gaya ini kita hilangkan, yang terjadi adalah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pegas akan bergeser ke depan ya. Ya, untuk kondisi yang ketiga, maka pegas akan kembali ke sana kan? Kembali ke kiri ya. Kita mengerjakan gaya ke kanan, ini gaya aksi, F aksi. Kemudian pegas itu memberikan suatu reaksi atau F reaksi. Nah, F reaksi inilah yang dinamakan dengan hukum Hooke. Ya. F aksi inilah yang dinamakan dengan hukum Hooke ya. Di mana persamaannya adalah F sama dengan K, ini konstanta pegasnya ya. Nanti kita akan cari bagaimana menemukan konstanta pegas ya. K dikalikan dengan delta L. Nah, delta L sini adalah pertambahan panjangnya. Misalkan sini ya. Nah, sini. Nah, ini kan misalkan awalnya panjangnya adalah L. Nah, kemudian sini ada delta L. F sama dengan K kali delta L. Nah, jangan lupa arah gayanya bagaimana? Sini ada tanda minus. Tanda minus di sini hanya menunjukkan arah gayanya saja. Kenapa? Karena gaya merupakan besaran vektor. Nah, besaran vektor sudah kita bahas di kelas 10 bahwa besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Oke. Jadi persamaannya adalah F sama dengan minus K delta L, di mana F di situ adalah gaya yang diberikan, satuannya Newton, kemudian K adalah K konstanta pegas.
Nah, satuannya nanti kita cari bersama ya. F1 kemudian selanjutnya adalah delta L. Delta L sama dengan pertambahan panjang panjang. Satuannya apa? Satuannya adalah, ini merupakan besaran panjang, satuannya meter. Terus bagaimana untuk konstanta? Konstanta satuannya adalah, kita cari saja, kita balik. Berarti F sama dengan K sama dengan F per delta L. Satuannya adalah, sama ya, kayak tegangan, Newton per meter. Hampir sama ya, Newton per meter. Nah, itulah materi mengenai hukum Hooke. Jika ada benda bermassa 5 kg digantungkan pada pegas, pegas ini panjangnya berubah dari 20 cm menjadi 24 cm. Berapakah tetapan pegas tersebut? Pertambahan panjang delta X adalah 24 cm minus 20 cm sama dengan 4 cm sama dengan 0,04 meter. Setelah itu gaya benda di sini adalah gaya berat. Jadi F sama dengan M kali G sama dengan 5 kg kali 10 meter per second kuadrat sama dengan 50 Newton. Gaya pemulih F sama dengan K kali delta X. 50 Newton sama dengan K kali 0,04 meter. Jadi K sama dengan 1250 Newton per meter. Seperti halnya hambatan listrik, pegas bisa disusun secara seri ataupun paralel dan memberikan efek yang berbeda. Pada dua pegas yang disusun secara seri seperti ini, jika diberi gaya F, maka pegas akan bertambah panjang sebesar delta X1 dan delta X2. Sehingga pertambahan panjang totalnya delta X total sama dengan delta X1 tambah delta X2. Menurut hukum Hooke, pertambahan panjang delta X sama dengan F per K. Sehingga persamaan ini bisa menjadi delta X total sama dengan F per K1 tambah F per K2. Jika kedua ruas kita bagi dengan F, ini akan menjadi delta X total per F sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Delta X total per F sama dengan 1 per K total, sehingga persamaan ini bisa menjadi 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Jadi secara umum, konstanta pegas yang disusun secara seri memenuhi persamaan 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah seterusnya sampai 1 per Kn. Untuk pegas yang disusun secara paralel, ketika pegas ditarik dengan gaya F, setiap pegas akan mengalami gaya F1 dan F2 dengan jumlah F total sama dengan F1 plus F2. Pertambahan panjang pegas akan sama, yaitu delta X sama dengan delta X1 sama dengan delta X2, sehingga persamaannya menjadi F total sama dengan F1 plus F2 sama dengan K1 delta X tambah K2 delta X, sehingga F total sama dengan delta X dikali K1 tambah K2. Jadinya F total per X sama dengan K1 tambah K2, sehingga K total sama dengan K1 plus K2. Jadi secara umum, konstanta pegas yang tersusun secara paralel memenuhi K total sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya sampai Kn. Contoh soal, tentukan tetapan sistem pegas pada gambar ini. Pertama, kita hitung nilai paralel K1 dan K2 dulu di sini. Jadi, K paralel sama dengan K1 tambah K2 sama dengan 800 tambah 500 sama dengan 1300 Newton per meter. Setelah itu, ini seri dengan K3. Jadi, 1 per K total sama dengan 1 per K paralel tambah 1 per K3. 1 per K total sama dengan 1 per 1300 tambah 1 per 400. Jadinya K paralel sama dengan 305,9 Newton per meter.